Hotel Kampi ini terus terang selama kami mondar-mandir ke Surabaya agak lolos dari pengamatan kami, sehingga baru pada akhir-akhir ini kami mengetahuinya. Ternyata pelayanan hotelnya bagus banget dan lokasinya juga tidak jauh dari Tunjungan Plaza loh. Berikut kami tunjukkan ya video saat kami berada di Tunjungan Plaza. Kami bisa berjalan kaki saja menuju ke Hotel Kampi dari sini. Terlihat di seberang jalan adalah bangunan Bank BSI Basuki Rahmat. Kalau landmark gitar listrik besar itu adalah McD Basuki Rahmat. Kita menuju ke jembatan penyeberangan orang di sebelah kanan, karena jalan akses ke Hotel Kampi ada di seberang jalan yang tadi kami tunjuk ya. Kita bisa naik ke atas via lift atau ya naik tangga saja. Karena sedang nggak buru-buru ya kami naik tangga manual aja lah ya. Tampak di depan adalah lalu lintas dari arah selatan Jalan Basuki Rahmat. Sedangkan di sebelah kiri JPO ini arah utara menuju ke Tunjungan Plaza yang tadi kami sudah tinggalkan ya. Oke, kami terus menyeberangi JPO ke arah depan. Ini adalah saat kami sudah turun dari JPO, belok kanan di jalan akses yang ini. Jalan ini hanya sekitar 170 meter saja panjangnya. Di ujung timur jalan ini sudah terlihat Hotel Kampinya yang kami tunjuk. Terdapat beberapa restoran aneka genre lah di sepanjang jalan ini. Oke, kami jalan terus ke arah Hotel Kampinya, sudah nggak jauh lagi ini. Tidak sampai 10 menit lah jalan kaki dari Tunjungan Plaza tadi ya. Melewati beberapa mobil yang terparkir di sisi kanan jalan, kita sudah sampai di pelataran Hotel Kampi. Belok kanan adalah akses masuk ke area hotel. Untuk menuju lobinya kita harus menanjak sedikit di rem naik ini. Pintu lobinya ada di sebelah kiri, kita masuk saja. Dari luar sudah terkesan bersih banget ya, maintenance-nya bagus gitu hotel ini. Sekilas langsung terlihat bahwa kesan kayu dan warna kuning ya ditonjolkan oleh Hotel Kampi yang ternyata dimanajemeni oleh grup Santika ini. Proses check-in-nya sangat cepat, staff resepsionisnya juga helpful banget. Ketika itu kami booking tipe kamar Champs Room Hollywood Staycation Offer, sudah include sarapan untuk 2 orang. Tentunya juga free wifi dengan kualitas wifi yang sangat baik. Bagi Anda yang membawa kendaraan juga jangan khawatir karena kapasitas parkir kendaraan di Hotel Kampi ini kami lihat sih cukup besar ya. Opsi serta harga kamarnya berapa nanti akan kami tampilkan di bagian akhir dari video ini. Oke, setelah beres urusan check-in kami langsung naik ke atas kamarnya di lantai 12. Bisa naik dengan lift tentunya yang tersedia dekat dengan area restoran untuk sarapan esok paginya. Oke, pintu lift sudah terbuka, kami langsung masuk ke dalam. Untuk naik ke atas kita harus tap dulu dengan kunci kamar kita. Kalau tidak di tap ya kita tidak bisa memencet nomor lantai kamar yang ingin kita tuju di atas. Terlihat ya bahwa kamar-kamar tamu itu berada di lantai 3 sampai 16. Dan karena lift ini memiliki dinding kaca, jadi kita bisa melihat pemandangan kota Surabaya di luar sana. Cukup menarik lah ya, jadi selama perjalanan dengan lift ke atas ada view-nya yang bisa kita nikmati. Tidak melulu hanya melihat dinding stainless steel-nya lift tersebut. Oke, liftnya ternyata cukup cepat naiknya. Ini kami sudah tiba di lantai 12. Ketika itu pukul 2 siang kurang sedikit. Terlihat petugas hotel masih membersihkan beberapa kamar ya, untuk kemudian bisa ditempati oleh tamu berikutnya. Suasana di lorongnya seperti ini, dindingnya putih jadi terkesan terang dan bersih ya. Kamar kami adalah yang di sebelah kiri ini. Kami coba dulu berjalan ke ujung lorong sana untuk melihat view-nya seperti apa dari jendela. View ke arah timur Hotel Kampi seperti ini. Di sebelah kiri tadi gedung OJK Jawa Timur, lalu beberapa gedung tinggi, Bank BNI, Bukopin, dan lain-lain lah ya. Oke, kami akan langsung masuk ke kamarnya. Kita lihat kondisi di dalamnya bagaimana. Membuka pintu dengan tap in kartu kunci kamar. Dari review yang sudah kami baca sebelumnya, luasan kamar di Kampi ini sebenarnya tidak terlalu luas ya. Dan saat kami masuk memang kesannya demikian, luasannya pas aja lah. Kalau bagi kami sih tidak masalah, yang penting masih bisa menggelar sajadah untuk sholat di dalam kamar gitu ya. Tapi bagi Anda yang ingin kamar luas maka ini perlu menjadi perhatian. Kita lihat dulu kondisi kamar mandinya bagaimana. Terdapat wastafel yang bersih di sini dengan air hangat yang oke. Ada kotak tisu juga, cermin bulat cukup besar dengan 2 lampu penerang di kanan kirinya. Ini bagus banget kalau menurut kami sih. 2 botol air minum dari kaca terdapat di sini. 2 gelas serta toiletries juga ada, nggak masalah. Sikat gigi dan odolnya ada. Disediakan juga shower cap meskipun kami sebenarnya nggak pernah pakai sih. Kemudian ada juga sabun serta cotton buds. Oke ya, cukup lengkap toiletries-nya. Di sisi yang berlawanan dari wastafel tadi terdapat kloset duduk yang oke juga, nggak ada masalah sih.
Di gantungan handuk di atasnya terdapat dua handuk yang cukup tebal ya, bahannya ini bagus. Bersih juga handuknya. Di sebelah kanannya adalah area shower. Ada 3 knop di sini gitu ya. Knop paling kiri dan kanan itu adalah untuk mengatur air dingin dan panasnya. Knop tengah ini adalah untuk mengatur keluaran airnya itu dari keran di bawahnya atau dari shower di bagian atasnya gitu. Sabun dan shampoo juga tersedia di sini. Ada semacam pegangan juga dari stainless steel. Outlet showernya terdapat di atas. Ukurannya cukup besar. Ya, nyaman lah kita mandi dengan shower ini gitu ya. Pintu kamar mandinya sendiri terbuat dari kaca temper yang cukup tebal. Bisa membuka dan menutup dengan baik, lancar. Kacanya dengan motif sandblast. Terdapat juga colokan listrik di sini. Oke, kita keluar kamar mandi. Kamar ini tidak menyediakan lemari ya, hanya berupa gantungan baju minimalis yang fungsional. Kesan natural serba kayunya juga kuat sekali di dalam kamar ini. Terdapat cermin ukuran besar di sini, lalu di bawahnya ada semacam bangku untuk meletakkan sepatu dan lain-lain. Terdapat tas untuk laundry di sini. Sandal hotel warna kuningnya ini bagus banget, jadi kami bawa. Bahannya juga lebih tebal, jadi harusnya sih lebih kuat ini sandal hotelnya. Terdapat tempat sampah serbaguna di dekat meja. Remote AC-nya nggak masalah, oke ya. AC splitnya ada di atas sana. AC-nya juga terpantau dingin. Cukup banget lah kapasitas AC-nya untuk ukuran luasan kamar di Kampi ini. TV LED 32 inci terdapat di sini. Wall panelnya juga kayu, serba kayu nih nuansa di dalam kamar ini. Di ujung kanan meja terdapat lampu baca, serta 2 colokan listrik yang bisa kita manfaatkan. Di kamar ini sih colokan listriknya cukup banyak ya. Surprisingly, ternyata di sini terdapat semacam welcome food lah untuk tamu. Kursinya dari bahan rotan, terkesan tradisional, bersih, dan fungsional banget. Yang juga unik adalah jendela kamarnya. Terdiri dari 2 panel terbuat dari bilah-bilah kayu. Kami sih ini langsung ingat dengan rumah yang kakung kami di Semarang ya zaman dulu. Bilah-bilah kayunya bisa dibuka tutup tuh dengan semacam pengatur di bagian tengahnya. Di sisi kanan kiri tempat tidur terdapat meja kecil serbaguna. Lagi-lagi terdapat colokan listrik di sini dan saklar lampu untuk lampu tidur ya di sebelah kanan kirinya tempat tidur. Dan lagi-lagi wall panelnya dari kayu yang bagus banget sih kalau menurut kami. Kami suka sih nuansa kayu yang alami seperti ini ya. Next kita lihat tempat tidurnya. Ukuran cukup besar ini king size sepertinya. Spraynya warna putih, bersih banget. Masih wangi juga ya. Kalau kami lihat di bagian bawahnya sih ini ranjangnya terdiri dari 2 ranjang single yang disatukan gitu. Mungkin agar serbaguna sewaktu-waktu dibutuhkan single jadi bisa langsung di split up. Beralih ke meja kecil di sisi kanan ranjang. Di sini terdapat telepon serta kertas untuk catatan ya, ada pensilnya juga, dan tentunya colokan listrik serta saklar lampu seperti di sebelah kiri tadi. Kalau kami lihat plafonnya juga warna putih, bersih banget, tidak ada bekas noda apapun lah. Oke ya, pindah lagi ke meja kecil di sebelah kanan ranjang. Kopi, gula, teh terdapat di sini. Cukup banyak ini sasetnya yang disediakan oleh Hotel Kampi. Ada 2 gelas serta 2 botol air mineral. 2 botol air mineral ini yang free, sedangkan yang di kamar mandi tadi itu ada tambahannya. Ketel perebus airnya juga terdapat di sini. Permukaan atas mejanya marmer lux lah yang terkesan bersih. Di bagian bawah meja tersebut terdapat safe deposit box yang bisa kita manfaatkan. Lantai kamar dari granit ini juga bersih banget. Warnanya agak krem yang terkesan natural. Demikian keseluruhan room yang kami tempati. Sekarang aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan selama kita stay di Hotel Kampi Surabaya ini? Sore itu setelah asar kami keluar hotel. Terlihat ada 2 bis yang parkir di Hotel Kampi ketika itu ya. Sepertinya sedang akan ada event di sini. Jangan heran jika melihat banyak motor yang parkir di sini karena Hotel Kampi memang berada tepat di seberang Taman Apsari Surabaya. Kami coba berjalan-jalan singkat di Taman Apsarinya ya, supaya ada gambaran seperti apa sih kondisinya. Hotel Kampi ada di depan sana yang kami tunjuk ya. Taman Apsari merupakan fasilitas publik yang sangat ramai di kota pahlawan ini. Terlihat tadi anak-anak muda bermain basket. Monumen besar di depan itu adalah patung Gubernur Suryo. Gubernur Provinsi Jawa Timur pertama periode 1945 hingga 1948 yang sangat dihormati. Gubernur Suryo yang berstatus sebagai pahlawan nasional ini berperan besar dalam pertempuran Arek-Arek Surabaya 10 November 1945. Setelah sekitar 3 pekan pertempuran, Surabaya menjadi kota mati ketika itu.
Gubernur Suryo adalah termasuk golongan terakhir yang meninggalkan kota Surabaya dan membangun pemerintahan darurat di Mojokerto. Oke, kami akan menuju alun-alun Surabaya. Dari Taman Apsari menyeberangi jembatan penyeberangan di depan yang tadi kami tunjuk ya. Berjalan kaki di trotoar Jalan Gubernur Suryo ini nyaman karena trotoarnya lebar, sangat-sangat ramah bagi para pejalan kaki tentunya. Di kanan kiri jalan juga banyak toko-toko yang cukup menarik. Dijamin selama jalan kaki dari Hotel Kampi ke alun-alun itu nggak bosan lah. Oke, kita naik tangga ke JPO di sini. Tersedia liftnya juga sebenarnya, tapi kami memilih untuk naik tangga manual saja. Ya, liftnya yang di sebelah kanan itu ya. Kami jalan terus. Di sebelah kanan JPO ini adalah arah ke Mount Castle ya, Monumen Kapal Selam. Alun-alun Surabaya juga ada di sebelah kanan sana. Turun dari JPO kita akan tiba di SMA 6 Surabaya, sebelah kiri jalan. Saat itu sebenarnya sudah pukul 4 sore lewat, tapi di halaman SMA 6 ini kami lihat masih cukup banyak aktivitas para siswa di sana. Mungkin ekstrakurikuler ya. Oke, pada video terlihat kami sudah tiba di kawasan alun-alun Surabaya di sebelah kiri jalan Gubernur Suryo tersebut. Jalan kaki santai dari Hotel Kampi ke alun-alun ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja lah. Pada sore hari kerja memang tidak terlalu banyak pengunjung di sini. Kami naik ke atas dulu untuk menunjukkan suasana sore di food court alun-alun Surabaya. Ini adalah salah satu lokasi kulineran yang cukup dekat dari Hotel Kampi, sambil tentunya kita bisa mengeksplor alun-alun Surabaya juga. Pada video di bawah sana terlihat Masjid As-Sakinah alun-alun Surabaya. Masjidnya besar, bersih, dan nyaman banget. Karena food court alun-alun Surabaya ini semi outdoor, jadi waktu paling enak kesini memang sore hari atau malam lah ya, sewaktu sudah tidak terik matahari lagi. Ketika itu kami order paket ayam kremes plus es teh, Rp20.000 saja, murah meriah dan enak juga rasanya. Kita bisa memilih mau duduk di mana saja di kawasan food court ini, nanti makanan kita akan diantarkan ke tempat duduk kita. Terlihat gerai es krim Zangran di Surabaya yang terkenal, ada di sisi timur alun-alun ya. Di seberang Jalan Yosudarso tepatnya. Cukup jelas bahwa selama kita berada di food court alun-alun Surabaya ini, view-nya adalah ke arah Jalan Yosudarso dengan aktivitas masyarakat yang ada di bawah. Jika ada event tentunya view yang kita dapat akan lebih menarik lagi. Oke, kami sudah selesai bersantap. Kami kembali turun ke bawah. Kami akan masuk ke area underground-nya alun-alun Surabaya. Sambil jalan ini kami perlihatkan aneka kuliner yang bisa kita nikmati selama berada di food court alun-alun Surabaya. Akses turun ke underground alun-alun Surabaya berada di sebelah timur. Koridor akses ke arah timur ketika itu terlihat sedang ada event foto. Oke, tampak pada video kami sudah berada di sisi timur alun-alun Surabaya. Terlihat kesibukan Jalan Yosudarso tadi ya. Turun ke area underground-nya via travelator yang tersedia di sini. Konsep alun-alun underground ini menurut kami unik dan bagus banget. Sepertinya baru ada di Surabaya ya. Tentunya berbeda dengan konsep alun-alun berupa lapangan hijau seperti di Semarang atau Bandung begitu. Ini adalah kali kedua kami berkunjung ke alun-alun Surabaya area underground. Galeri seninya terlihat tetap aktif menampilkan berbagai karya, terutama seni lukis, walaupun ada juga beberapa instalasi yang dipamerkan di sini. Sepertinya yang dipajang di sini adalah karya-karya seniman dari Surabaya dan sekitarnya. Teknik finishingnya beragam ya, seperti lukisan ayam ini dari pensil warna saja loh. Tapi karena pengerjaannya halus dan detil banget, jadi tampak hidup gitu ya. Kalau instalasi ya seperti yang tampak pada video ini contohnya. Beberapa kanvas berjejer dengan aneka objek yang sifatnya 3 dimensi gitu ya. Kalau dulu waktu masih zaman kuliah kan kami sering ke Galeri Sumarja itu 11-12 lah dengan yang ditampilkan di galerinya alun-alun Surabaya. Kalau kami lihat sih sore itu juga ada kunjungan dari beberapa komunitas, termasuk sepertinya kunjungan dari sekolah juga ada. Alun-alun Surabaya juga memiliki lintasan skateboard seperti yang terlihat pada video ya. Kami sih nggak terlalu paham, tapi sepertinya terdapat beberapa jenis obstacle yang bisa dijadikan untuk ajang melatih kemampuan berskateboard anak-anak atau ya kita juga ya. Mungkin nanti bisa dijadikan salah satu opsi aktivitas nih. Kita menginap di Hotel Kampi, bawa peralatan skateboard, nanti berlatihnya di alun-alun Surabaya gitu. Oke, menjelang maghrib kami naik kembali dari area undergroundnya alun-alun Surabaya. Suasana di sisi timur alun-alun kurang lebih seperti terlihat pada video ya. Berjalan kaki santai saja menuju ke Jalan Gubernur Suryo kembali, melewati landmark alun-alun Surabaya yang terkenal nih. Lampu LED-nya sudah mulai dinyalakan karena memang sudah mulai gelap ya suasananya. Gedung-gedung era kolonial Belanda di kawasan alun-alun Surabaya ini juga tampak makin cantik ya setelah lampu-lampunya dinyalakan. Sepertinya sore hari memang menjadi prime time-nya nih kalau kita mau berkunjung ke alun-alun Surabaya.
yang tentunya mudah sekali jika kita menginap di Hotel Kampi ya. Jalan kaki itu cuma sekitar 15 menit kok. Kalau cepet ya 10 menit juga sampai sih. Untuk kembali ke Hotel Kampi, tentunya kami menyeberangi JPO lagi. View Gedung Gerahadi menjelang maghrib dengan aktivitas kendaraan lalu lalang yang masih sibuk ya. Ini adalah ketika sudah kembali tiba di kawasan Taman Apsari, kita belok kiri di sini ya menuju ke Hotel Kampinya. Para pedagang yang mangkal dan akan berjualan di sini juga terlihat makin membahana nih. Karena kawasan ini memang terkenal sebagai area kuliner malam lah di Surabaya Pusat. Tampak pada video kami sudah tiba kembali di area Hotel Kampi. Kami tunjukkan area parkir kendaraannya ya. Ini adalah tempat parkir kendaraan mobil khususnya yang terletak di lantai paling dasar dari Hotel Kampi. Kalau sekilas kami hitung sih untuk mobil sepertinya 30-an muat di sini. Sepeda motor juga tentunya kapasitasnya cukup banyak. Memang tidak terlihat di video ini, tapi area parkir sepeda motor itu ada kok. Jadi kesimpulannya akan cukup nyaman nih bagi kita yang membawa kendaraan saat stay di Hotel Kampi karena kapasitasnya ya cukup besar lah ya. Suasana lobi Hotel Kampi saat itu menjelang maghrib cukup ramai, cukup banyak tamu yang baru datang untuk check-in. Tiba kembali di dalam kamar setelah sholat maghrib, kami akan mencoba complimentary snack yang diberikan oleh hotel. Ada tulisan namanya juga, Dear Guest gitu bla bla bla. Ini ternyata agar ya. Enak loh ternyata rasanya. Agar coklat strawberry lah. Oke, setelah agarnya terproses habis, setelah waktu sholat isya kami keluar lagi karena akan mencari oleh-oleh. Kembali berada di area Taman Apsari di depan kita ya. Deretan mobil-mobil yang parkir. Sepertinya sih untuk menikmati kulineran malam di seputaran Taman Apsari. View ke arah Hotel Kampi di waktu malam seperti ini cantik ya dengan lampu-lampu yang sudah menyala. Kelihatan jelas nih tepat di depan hotel itu sudah banyak deretan pedagang kaki lima untuk kulineran. Kalau ini adalah jalan akses menuju ke Plaza Tunjungan yang pada awal video ini sudah kami tunjukkan ya. Kami kembali melintasi jalan ini untuk menuju ke Plaza Tunjungannya. Dengan rute yang sama kami kembali melintasi JPO untuk menuju ke sebelah baratnya Jalan Basuki Rahmat. Terlihat arus lalu lintas dari arah selatan jalan. Tempat oleh-olehnya adalah yang kami tunjuk ya. Sedangkan arus lalu lintas ke arah utara JPO ya padat ya. Di sebelah kiri layar terlihat lokasi Tunjungan Plaza. Tampak cantik dengan lampu-lampunya di waktu malam. Oke, ini adalah saat kami sudah turun dari JPO. Sudah ada di sisi baratnya Jalan Basuki Rahmat. Hotel Windham Surabaya tampak terlihat di layar saat ini. Menjulang tinggi, sedangkan di sebelahnya adalah tempat yang kami tuju. Wisata rasa toko oleh-oleh. Yang saat itu diwanti-wanti oleh orang rumah untuk jangan lupa dibeli adalah almond crispy-nya. Kadang heran juga ya itu gimana sih taunya oleh-oleh apa yang lagi happening gitu. Tapi ya sudah diikutin aja lah. Ini adalah kali pertama kami masuk ke gerai wisata rasa Basuki Rahmat Surabaya. Tokonya sih terlihat cukup luas ya dan di dalamnya juga banyak gitu pilihan oleh-oleh yang bisa kita pilih. Kalau almond crispy-nya sendiri terlihat saat ini ya. Raknya juga diletakkan paling depan nih. Jadi pengunjung yang baru masuk ke gerai wisata rasa ini akan langsung dihadapkan dengan almond crispy. Harga per kotaknya di sini 55.000. Sedangkan di bandara ini esok harinya kami lihat kalau nggak salah 85.000 deh. Jadi mendingan memang beli di kota ya sebelum ke bandara kita sudah beli oleh-olehnya dulu. Oke, setelah beres dengan urusan oleh-oleh, kami kembali lagi berjalan kaki saja ke Hotel Kampi. Suasana malam hari di seputaran Hotel Kampi dan Taman Apsari terlihat di sini masih ramai ya. Jadi kawasan ini memang hidup. Sampai malam sekitar pukul 9 malam lah ini. Masih banyak warga yang datang di sini beraktivitas, kulineran juga. Anak-anak juga masih ada yang ikut bermain di sini ya. Lapangan basketnya juga kami lihat masih digunakan oleh sekumpulan anak-anak muda lah untuk terus berlatih basket meskipun sudah agak malam nih. Jadi sekali lagi kalau untuk urusan lokasi ya, menurut kami Hotel Kampi ini menarik banget karena selain dekat ke Tunjungan Plaza, ke alun-alun Surabaya juga, tepat di depan Hotel Kampi ini juga ada Taman Apsari di mana aktivitas warga itu ya terus aktif lah sampai jauh malam. By the way, malam itu setelah pulang membeli oleh-oleh, kami baru memperhatikan detail di kamar mandi bahwa nat keramiknya itu rapi sekali dan tidak ada kotoran loh. Padahal biasanya kan nat apalagi kamar mandi ya yang itu lembab, selalu kena air itu di natnya itu pasti aja ada perubahan warna gitu. Silikon seal pada sambungan dinding kaca dengan lantai keramiknya juga rapi banget.
Tidak hanya sekedar di silikon seal, tapi terus dipotong betul-betul lurus sehingga rapi ya kelihatannya. Kalau di silikon seal-nya kloset memang ada beberapa titik yang berubah warna, tapi nggak banyak. Secara keseluruhan sih rapi banget. Demikian pula pada sambungan-sambungan plafon atas, secara keseluruhan itu rapi dan bersih ya. Tanda-tanda bekas bocor gitu ya pasti nggak ada lah. Masih kami perlihatkan di sini sambungan plafon dengan dinding yang rapi gitu ya, kesannya itu bersih dan tentunya terpelihara banget. Sambungan pada pintu kamar mandinya juga ya rapi. Gara-gara tadinya memperhatikan nat di kamar mandi, kami jadi keterusan memperhatikan kondisi wall decoration di dalam kamar ya. Di sini panel-panel kayunya juga sama sekali nggak ada debu loh. Kami jadinya sambil merasakan dengan ujung jari itu nggak ada debunya ya. Model-model inilah apa namanya, uji 5S di kantor gitu ya. Itu biasanya kan bos cuma uji pakai ujung jari aja, kalau masih ada debu berarti L5S-nya nggak jalan gitu. Bahkan sampai ke bagian belakang cerminnya juga nggak ada debu. Gara-gara lagi tadi memperhatikan cermin di kamar, kami jadi penasaran dengan cermin bulat di kamar mandi ini cara menggantungkannya gimana sih? Kesannya kan cuma digantung dengan tali kulit di bagian atas gitu ya. Tapi ternyata enggak, karena cerminnya itu tetap dipasang secara full ke dinding. Kalau hanya digantung dengan tali kulit itu kan bisa goyang-goyang gitu cerminnya ya, rawan pecah lah nabrak. Oke, singkat cerita ini sudah esok harinya. Jendela kayu di kamar itu bisa dibuka. Bagian luarnya tetap ada jendela dari kaca ya. Dan ada juga penahan cahaya matahari dari plat baja ini di cutting. Bagian atasnya juga terlihat ada atap cutting lah dari baja. Matahari di ufuk timur kelihatan sudah mulai meninggi ya. Sunrise-nya cukup cantik pagi itu. Mataharinya kemerahan gitu. Pukul 6 lebih sedikit kami sudah turun ke restoran di mana sarapan disajikan di dekat lobi hotel. Kita tinggal menyebutkan nomor kamar saja, kemudian akan langsung dipersilahkan untuk masuk untuk sarapan. Yang sedang kami perlihatkan ini adalah ruang santap indoor. Kalau di sini full AC ya, tapi juga nggak boleh merokok. Jika kami perhatikan sih pilihan menu untuk sarapannya cukup beragam. Tadi ada bubur ya, kemudian nasi putih tentunya ada. Yang mau nasi goreng juga ada, lalu ada ini apa ya, mie lah ya. Tulisannya adalah mie keluntung Surabaya itu ya mie goreng. Berikutnya disediakan juga sayur opor, di sebelahnya lagi ada semacam ya sayur tahu. Lalu sebagai lauk utamanya itu kalau nggak salah ada daging dan ayam gitu ya. Cukup bervariasi lah pilihan untuk sarapannya. Nah, yang menarik nih di sebelah kanan meja itu terdapat beberapa pilihan sambal khas Surabaya gitu. Kita bisa pilih sesuai selera nih. Di sebelah kanannya lagi terdapat salad bar, lalu beberapa pilihan buah potong segar. Berputar lagi ke sebelah kanan meja terdapat beberapa pilihan untuk minuman. Air putih, lalu infused water, ada juga jus, lalu teh kopi. Kalau kami sih seperti biasa milih susu untuk sarapan ya. Ada juga oven toaster untuk roti tawar, lalu beberapa pilihan selai. Snack cornernya berisi beberapa jenis kue-kue lah. Ada donat serta kue tradisional juga ada. Pilihan roti serta kuenya juga cukup variatif ya. Terlihat di luar adalah area santap outdoornya. Ini adalah menu sarapan kami pagi itu. Nasi goreng, mie keluntung, kare tahu, ayam, dan ada lauk ikan juga ternyata. Ditambah donat coklat serta buah potong. Minumnya seperti biasa susu putih segar. Sementara tamu-tamu lain terlihat kian memadati restoran untuk sarapan pagi itu. Terus berdatangan karena sepertinya tingkat hunian hotel Kampi ini cukup tinggi ya. Bagaimana dengan egg cornernya ya pastinya ada. Bisa request telur dadar atau telur mata sapi. Ketika itu kami order telur mata sapi setengah matang dengan pilihan saus tomat atau sambal yang bisa kita ambil sendiri. By the way, sebelum terlupa ini kami tampilkan rute transportasi di seputaran Tunjungan Plaza ya. Informasi ini dipasang di area JPO. Jadi semua orang bisa melihatnya. Bagus banget sih kalau menurut kami hal ini. Dan inilah telur mata sapi setengah matang kami menambah keseruan sarapan pagi itu ya. Berikutnya kami perlihatkan area makan outdoor. Di sini tentunya smoking area, tapi ya gerah ya di sini walaupun ada fan besar di atas ruangan, karena ruangan ini kan semi-semi outdoor gitu. Pastinya tidak ada AC karena beberapa jendela juga terbuka lebar. Kalau bagi non-smoker seperti kami ya pasti lebih nyaman yang di indoor lah, lebih sejuk daripada outdoor ini. Apa sih sebenarnya? Taman Aksari Bapak. Itu sampai malam emang rame ya? Iya. Tiap hari begitu? Betul Bapak. Pagi juga, tadi saya lihat ada yang ini. Itu banyak kayak
kios-kios gitu Bang, orang jualan kalau malam minggu. Staf Hotel Kampi juga sangat informatif ya jika kita membutuhkan data atau informasi seputaran Hotel Kampi. Jangan ragu bertanya lah. Oke, terakhir saat check out juga mudah di sini, cepat. Dan seperti yang kami sebutkan di awal bahwa berikut adalah spill rate kamar Hotel Kampi. Ketika itu kami booking yang ini, Champs Room Hollywood Bed, luas kamar 18 meter persegi dengan satu kasur besar, rate 530 ribuan. Opsi kamar yang sama dengan dua ranjang kecil, rate kamarnya serupa. Berikutnya opsi kamar dengan luasan 20 meter persegi, view taman, rate 630 ribuan. Lalu kamar suite dengan luasan 36 meter persegi, rate 800 ribuan. Setelah check out, kami sempat duduk-duduk sebentar di luar, dan sudah ada aktivitas lagi di Taman Apsarinya. Luar biasa ya. Demikian experience kami stay di Hotel Kampi Surabaya. Secara umum semuanya memuaskan. Satu hal yang mungkin bisa akan lebih baik lagi jika diperbaiki adalah kekedapan kamar gitu ya, karena kita masih bisa mendengar suara dari luar. Oke, that's all for now. Semoga bisa menjadi referensi. Goodbye.